di ujung barat kota Surabaya, tersembunyi sebuah kawasan yang tampak biasa saja, Desa Bangkingan. Bagi banyak orang, tempat ini hanyalah titik kecil di peta. Tapi bagi warga lama, Bangkingan menyimpan rahasia yang sudah berumur ratusan tahun. Rahasia yang tertanam dalam tanah dan mengalir di dalam air sebuah sumur tua yang tak pernah kering. Sumur Welut, sebuah tempat yang namanya saja sudah membawa rasa dingin merayap di tengkuk siapapun yang mendengarnya. Konon, sumur ini pertama kali digali oleh para musafir dari masa Majapahit. Saat itu, mereka hanya ingin air. Tapi yang muncul dari tanah bukan sekadar cairan kehidupan, melainkan sebuah jalur gaib yang terhubung dengan dunia lain. Namun, semakin sering digunakan, semakin banyak pula keanehan muncul. Waktu berlalu, sumur itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga. Airnya tak pernah surut, bahkan saat kemarau panjang melanda. Tapi semakin sering digunakan, semakin banyak pula keanehan yang dirasakan. Warga mulai bercerita tentang suara gemuruh dari dasar sumur, seperti suara hewan besar yang menggeliat di dalam. Lalu suatu malam, salah satu warga yang lewat mengaku melihatnya. Dari dalam air yang semula tenang, muncul bayangan panjang berkilau hitam. Ia bergerak perlahan, seperti sedang mengintai seekor belut. Tapi ukurannya tidak masuk akal, tebal, sebesar paha orang dewasa. Panjangnya entah seberapa. Matanya merah menyala, menatap tanpa berkedip dari dalam kegelapan air. Sejak malam itu, sumur tak lagi sekadar sumber kehidupan. Ia menjadi tempat yang dijaga, dihormati, dan ditakuti. Karena siapapun yang melihat belut raksasa itu konon akan membawa sesuatu pulang bersamanya. Kemarau demi kemarau datang dan pergi. Tanah mengering, sawah retak, dan sungai-sungai kecil di Bangkingan berubah menjadi jalur lumpur yang mati. Namun satu hal yang tetap tak berubah, sumur itu. Airnya terus ada, seolah tak terpengaruh oleh musim, waktu, atau logika. Warga desa datang bergiliran membawa ember dan jerigen. Mereka tak sekadar mengambil air, mereka melakukannya dengan penuh hati-hati, dengan niat dan sopan santun, seolah sumur itu bisa mendengar dan marah. Ada yang percaya sumur itu hidup bukan hanya sebagai sumber air, tapi sebagai pintu ke dunia lain, dunia yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang benar-benar percaya. Dan di balik riak air yang tenang, selalu terasa ada sesuatu yang mengawasi, menanti, dan memilih siapa yang pantas menerima berkah dan siapa yang akan ditelan oleh kutukannya. Tak jauh dari sumur mengalir sungai kecil, dan di sanalah muncul makhluk penjaga lain, buaya putih. Sosok suci dalam kepercayaan Jawa, tapi juga pertanda. Ia tak pernah mengganggu, hanya muncul saat ada yang tak seimbang. Mata merahnya, tubuh putihnya, membuat siapapun diam membeku saat melihatnya. Tapi bukan hanya belut dan buaya. Warga juga mengatakan ada penampakan ular besar, sangat besar, sehingga kepala dan ekor ular itu tidak terlihat. Ular itu melintas di jalan desa waktu malam hari. Tak menyerang, hanya melintas. Tapi setelahnya, mimpi buruk datang menghantui siapapun yang melihatnya.
Ular itu bukan hewan. Ia adalah energi roh atau kutukan. Tak ada yang tahu pasti. Dan kemudian datanglah suara-suara dari sumur itu. Tangisan, tangisan, tawa anak kecil, atau nama seseorang yang dipanggil berulang kali. Bagi mereka yang dipanggil, penyakit biasanya akan datang. Atau mimpi jatuh ke dalam sumur, dikelilingi belut raksasa yang berbisik dalam bahasa tak dikenal. Warga tak tinggal diam. Mereka menjaga keseimbangan. Setiap tahun dilakukan upacara. Lilin dinyalakan, bunga ditaburkan, dan doa-doa kuno dibacakan. Tidak untuk minta rezeki, tapi untuk izin, untuk menghormati. Karena ada larangan tak tertulis. Jangan meludah ke dalam sumur. Jangan bicara kasar di dekatnya. Dan jangan pernah mengambil air untuk niat buruk. Siapa yang melanggar akan membawa malapetaka, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga keturunannya. Penampakan terakhir terjadi tak lama lalu. Seorang pemuda merekam sumur itu, lalu mengunggahnya. Dalam video singkat itu, terlihat sesuatu mengintip dari air, seperti kepala ular. Sejak saat itu, pemuda itu jatuh sakit, mengigau, dan berulang kali berkata, dia belum pergi. Dia masih di sana. Hari ini, sumur itu masih ada, tersembunyi. Tak lagi ramai, tapi tak pernah benar-benar dilupakan. Karena bagi mereka yang percaya, sumur Welut bukan hanya tempat. Ia adalah penjaga. Ia adalah pengingat bahwa dunia ini tak hanya dihuni oleh yang bisa kita lihat,